Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Laila dengan NIM 221699 dari kelas RA1 Prodi PGSD. Dalam video kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang konsep dasar pedagogik, yang mana ini adalah suatu tugas yang diberikan oleh Ibu Maulina Rahayu MPD selaku dosen mata kuliah pedagogi. Untuk penjelasan selanjutnya, tonton sampai habis ya guys. Dadah. Halo, kembali lagi bersama saya. Dalam kali ini kita akan membahas inti dari video ini, yakni menjelaskan atau memaparkan tentang konsep dasar pedagogi. Ada yang tahu gak sih apa itu konsep dasar pedagogi? Jadi, konsep dasar pedagogik merupakan ilmu yang mengkaji bagaimana membimbing anak, bagaimana sebaiknya pendidikan berhadapan dengan anak didik, apa tugas pendidik dalam mendidik anak, apa yang menjadi tujuan pendidik anak. Dalam bagian ini akan dibahas pengertian pedagogik, baik dalam arti khusus maupun dalam arti luas. Pendidikan mengandung 3 aspek, yaitu mendidik, melatih, dan mengajar. Selanjutnya, apa itu pendidikan dalam arti khusus? Pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yakni pedos yang berarti anak laki-laki, dan augogos artinya mengantar, membimbing. Jadi, pedagogik secara harfiah berarti pembantu anak laki-laki pada zaman Yunani kuno yang pekerjaannya mengantar anak majikannya ke sekolah. Selanjutnya, kemudian, secara kiasan, pedagogik ialah seorang ahli yang membimbing anak ke arah tujuan hidup tertentu, yaitu supaya anak kelak mampu secara mandiri menyelesaikan tugas hidupnya. Jadi, pedagogik adalah ilmu pendidikan anak yang membimbing anak dari usia dini hingga usia dewasa untuk menentukan kehidupan selanjutnya, untuk menata kehidupan yang di masa akan datang. Jadi, pendidikan dalam arti khusus hanya dibatasi sebagai usaha orang dewasa dalam membimbing anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya. Setelah anak dewasa dengan segala cirinya, maka pendidikan dianggap selesai. Pendidikan dalam arti khusus ini menggambarkan upaya pendidikan yang terpusat dalam lingkungan keluarga, dalam arti tanggung jawab keluarga. Berarti, sepemahaman para, kalau artinya jadi keluarga dalam hal ini mempunyai tanggung jawab yang sangat penting untuk membimbing atau bertanggung jawab dalam pendidikan anak tersebut dari usia dini hingga usia dewasa. Proses pendidikan menurut pedagogik berlangsung sejak lahir sampai anak mencapai dewasa. Pendidikan dalam hal ini bisa orang tua atau guru yang fungsinya sebagai pengganti orang tua membimbing anak yang belum dewasa, mengantarkannya untuk dapat hidup mandiri agar anak menjadi dirinya sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai calon pendidik wajib memahami tentang karakter peserta didik. Selanjutnya, ada pendidikan dalam arti luas. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa pendidikan adalah sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajar, dan latihan bagi peranan di masa yang akan datang. Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mempunyai tujuan nasional. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Republik Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, didekatkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengandalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, ada beberapa prinsip tentang dasar pendidikan. Yang pertama, bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup. Kedua, bahwa tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama semua manusia. Tanggung jawab orang tua, tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab pemerintah, dan
lainnya. Yang ketiga, bagi manusia, pendidikan merupakan suatu keharusan. Karena dengan pendidikan, manusia memiliki kemampuan dan kepribadian yang berkembang. Karena dengan pendidikan pula, akal kita bisa berkembang untuk lebih baik, bisa berpikir untuk kedepannya agar kita menjadi pribadi yang mempunyai pemikiran yang luas, mempunyai hal yang potensi yang bisa dibanggakan, dan juga mempunyai ranah pikiran untuk kedepannya lebih baik. Selanjutnya, adapun manfaat pedagogik. Yang pertama, yakni memanusiakan manusia. Dalam hal ini artinya menjadikan anak-anak agar lebih dewasa demi kebahagiaan dalam menjalani kehidupan, atau yang bisa diartikan juga sebagai menghargai sesama manusia untuk saling memanusiakan. Maksudnya tidak membeda-bedakan antara manusia satu dengan manusia lain, dan juga tidak membedakan dalam hal gen atau ras atau suku dan lainnya. Yang kedua, agar anak-anak di kemudian hari mampu memahami dan menjalani kehidupan, dan kelak dapat menghidupi diri mereka sendiri, serta dapat hidup secara bermakna dan turut memuliakan kehidupan. Ketiga, membantu murid-murid dalam mempertanyakan dan menantang dominasi serta keyakinan dan praktek-praktek yang mendominasi. Yang terakhir, yakni mengembangkan kepribadian anak agar lebih baik. Dengan adanya pedagogi, kita sebagai pendidik mampu mengajar, membimbing, dan melatih anak-anak peserta didik kita di kemudian hari untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya, adapun di sini fungsi pedagogik. Yang pertama, yakni untuk memahami fenomena pendidikan atau situasi pendidikan secara sistematis dan teratur, memberikan petunjuk tentang apa yang seharusnya dilaksanakan oleh pendidik. Selanjutnya, menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan dalam praktik mendidik anak, yaitu meliputi kesalahan konseptual, teknis, kekeliruan yang bersumber dari kepribadian pendidik. Selanjutnya, yang terakhir ada mengenal diri sendiri serta mampu melakukan koreksi jika melakukan kesalahan. Selanjutnya, ada aspek dalam pedagogik. Aspek dalam pedagogik ini memuat beberapa hal. Yang pertama, menguasai karakteristik peserta didik, yang mana kita mampu mengerti tentang karakter peserta didik kita, yang mana kita atau masyarakat, anak-anak dan peserta didik itu memiliki karakter yang berbeda-beda dan mempunyai karakter masing-masingnya sendiri, masing-masing. Jadi, dalam hal ini, pedagogik memberikan kita wawasan agar kita mampu menguasai karakteristik peserta didik. Kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Yang keempat, pengembangan kurikulum, yang mana kurikulum ini sangat penting untuk kita sebagai calon peserta didik menyusun dalam rangka pembelajaran. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran yang mendidik. Keempat, selanjutnya komunikasi dengan peserta didik, yang mana kita bisa menjalin satu sama lain komunikasi yang baik antara peserta didik dan pendidik. Selanjutnya, evaluasi hasil belajar. Dan yang terakhir ada pengembangan potensi peserta didik, yang mana hal ini sangat berpengaruh dalam aspek pembelajaran, karena dalam hal ini kita bisa menilai dari poin yang pertama, sebelum anak itu belum mengerti apa-apa hingga menjadi di tingkat yang saat ini yang sudah kita ajarkan. Selanjutnya, ada pendekatan dalam pedagogik. Yang pertama ada pendekatan
konstruktivisme. Hal ini menjadi varian dari pendekatan konstruktivisme yang menekankan pada peserta didik sebagai peserta didik yang aktif, membangun pengetahuan serta pemahaman berdasarkan informasi. Pendekatan ini akan membangun pengetahuan dan pemahaman secara berkelompok. Yang kedua adalah pendekatan mengajar instruktivisme, yang mana bisa diartikan sebagai cara mengajarkan pengetahuan kepada anak didik melalui pemberian perintah-perintah. Tenaga pendidik mengajarkan materi pembelajaran dengan cara berbicara, memberikan perintah, serta menanamkan pengetahuan. Yang mana bisa dicontohkan jika kita sebagai calon pendidik memerintah agar anak tersebut melakukan mengerjakan tugas soal. Misalnya untuk pembelajaran hari ini kita selesaikan dan ditutup. Untuk PR-nya kalian mengerjakan tugas soal di halaman 5 ya. Mungkin seperti itu contoh yang bisa Farah sampaikan. Dan kalau yang dari pendekatan sosiokonstruktivisme yang bisa saja kita mengadakan pengajaran atau membuat tugas-tugas berkelompok yang mana agar mereka bisa aktif satu sama lain. Selanjutnya ada kesimpulannya adalah pedagogik adalah ilmu yang mempelajari tentang pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan yang diajarkan mencakup kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, serta pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Jadi, pedagogik adalah ilmu yang mempelajari tentang pendidikan yang mana lebih mencakup terhadap peserta didik, entah itu bagaimana karakternya atau apapun yang lebih terjerumus kepada si peserta didik itu. Jadi, kita sebagai calon pendidik sangat perlu untuk mempelajari tentang pedagogik ini agar kita bisa memahami peserta didik kita, bisa mengayomi serta mengasihi sesamanya. Sampai pada slide terakhir yang mana ini adalah penutupan. Dalam video kali ini mengucapkan terima kasih telah menonton video ini hingga akhir dan sampai selesai. Semoga apa yang Farah sampaikan sebelumnya bisa dipahami dan dimengerti. Kurang dan lebihnya Farah mohon maaf karena Farah masih dalam ranah belajar yang mana masih banyak kekurangan, dan jika ada kelebihan sudah pasti itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dadah, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.